Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Sahab dengan nomor stambuk A231200070. Di sini saya dari kelas B dari Prodi Pendidikan Matematika angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan 3 teorema dari mata kuliah analisis perubahan real. Nah, dari ketiga teorema tersebut, di sini sudah ada saya tulis di papan tersebut ada 2 teorema dari teorema 4.1.8 dan 4.1.9, dan satu teorema lagi yaitu 4.1.10 itu mengenai contoh-contoh dari kedua teorema tersebut. Nah, jadi ada 2 poin penting atau poin yang akan dibahas. Yang pertama itu mengenai kriteria barisan dan yang kedua mengenai kriteria divergensi. Nah, langsung saja. Yang pertama kita bahas mengenai kriteria barisan yang ada di teorema 4.1.8. Di sini yang berbunyi teoremanya, misalkan fungsi f dari A menuju ke R dan C sebuah titik cluster di A. Nah, pernyataan berikut ekuivalen. Ekuivalen itu setara dari pernyataan satu dan pernyataan yang lainnya. Nah, di sini ada 2 pertanyaan, berarti ekuivalen ini pernyataan 1 dan pernyataan 2 ini setara, jadi seimbang begitu. Nah, di pernyataan pertama bahwa limit x mendekati C bahwa fx sama dengan L. Nah, di pernyataan kedua bahwa untuk setiap xn di A konvergen ke C. Nah, di sini ada berbunyi untuk setiap xn di A konvergen ke C, di mana xn-nya itu tidak sama dengan C. Nah, untuk setiap n-nya anggota dari bilangan asli, barisan fxn itu konvergen juga ke L. Nah, bagaimana ini maksudnya? Biar lebih paham lagi, saya pakai gambar ya, gambar dari teorema 4.1.4 mengenai definisi limit. Nah, misalkan ini gambarnya. Nah, di sini dikatakan bahwa untuk setiap xn di A konvergen ke C, kita ambil sembarang bahwa titik C itu misalkan di sini. Nah, untuk xn-nya misalkan untuk untuk himpunan A-nya dari sini ke sini, untuk C di sini. Nah, di sini dikatakan bahwa untuk setiap xn di A yang konvergen itu apa sih? Nah, konvergen kita sudah bahas di titik teorema titik 3.2.2 bahwa konvergen itu suatu barisan yang terbatas. Nah, berarti xn di A-nya itu terbatas di C. Nah, ini sudah ada batasannya, berarti xn-nya itu terbatas ada di dalam sini. Mau di sini xn-nya boleh, mau di sini boleh, tetapi jangan di luar dari C, karena di sini dikatakan bahwa konvergen ke C atau terbatas di wilayah C. Di sini C wilayah. Nah, berarti tidak bisa di luar sini apalagi di sini. Nah, berarti kita ambil sembarang di sini xn-nya. Nah, selanjutnya untuk setiap bahwa di sini xn itu tidak sama dengan C, berarti otomatis xn itu tidak bisa di sini. Nah, walaupun dia termasuk himpunan C, tapi di sini dikatakan bahwa jangan sama dengan C xn-nya itu. Nah, di sini dikatakan lagi bahwa barisan fxn juga konvergen ke L. Di sini ambil bilangan L, bahwa fxn juga ini konvergen. Di sini ada bilangan fxn. Nah, ini juga konvergen ke L. Bahwa di sini juga konvergen atau ada batasannya. Itu yang dimaksud dari teorema 4.1.8. Lebih jelasnya lagi, saya ambil satu contoh ya. Ini diambil dari teorema 4.1.10. Nah, saya ambil mana di sini? Misalkan contohnya limit x mendekati 1, x ditambah per 1 tambah x. Nah, sebelum membuktikan contoh tersebut, kita cari tahu dulu apakah di sini ada nilai limitnya atau tidak. Nah, langsung kita substitusikan, x yang menjadi 1 berarti 1 ditambah x yang ganti 1 jadi 1/2. Nah, di sini dikatakan
atau di sini contoh tersebut ada nilai limitnya yaitu 1/2 atau setengah. Nah, langsung kita buktikan. Nah, buktikan bahwa misalkan xn itu konvergen ke 1. Misalkan xn itu konvergen ke 1. Nah, xn itu sama dengan 1 ditambah 1/n. Kenapa 1/n? Karena 1/n ini kalau dikonvergenkan itu nilainya 0. Berarti yang di atas yang misalkan xn konvergen ke 1 itu sama dengan xn sama dengan 1 tambah 1/n. Ini juga konvergen ke 1. Nah, berarti misalnya di sini dengan di bawah itu sama. Selanjutnya langsung kita substitusikan dengan contoh tersebut. Fxn sama dengan x nya diganti 1 tambah 1/n. 1 ditambah 1/n per 1 ditambah x nya 1 ditambah 1/n, maka sama dengan kita cari nilai limitnya 1 adalah mohon maaf begini saja, dalam kurung 1 ditambah dalam kurung 1/n per dalam kurung 1 ditambah dalam kurung 1 ditambah dalam kurung 1/n. Nah, limit dari 1 adalah 1, limit dari 1/n itu 0, berarti 1/0. Limit dari 1 limit dari 1 limit dari 1/n itu 0 ditambah 0, berarti di sini hasilnya 1/2. Nah, maka terbukti dari contoh tersebut bahwa limit x mendekati c, fx-nya itu sama dengan L. Jadi konvergen. Jadi fx-nya itu sama dengan L. Fx di sini ini nilai fx-nya, ini nilai L-nya. Nah, bahwa di sini konvergen ke L. Bahwa fx-nya itu konvergen ke L. Jadi ada batasan di L-nya si fx-nya itu. Mengerti? Nah, oke, itu mungkin pembahasan dari teorema 4.1.8. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai teorema 4.1.9 mengenai kriteria divergensi. Nah, tadi yang di titik teorema 4.1.8 beri konvergen. Nah, di sini ada divergen. Nah, konvergen tadi dikatakan dari teorema 3.2.2 bahwa suatu barisan yang terbatas. Nah, konvergen ini kebalikan dari divergen. Berarti kalau konvergen terbatas, berarti otomatis divergen itu tidak terbatas, suatu barisan yang tidak terbatas. Nah, kalau tidak salah ada di teorema titik 3.4.5 itu mengenai divergen. Pengertian dari divergen bahwa divergen itu suatu barisan yang tidak terbatas. Nah, di sini teoremanya berbunyi misal A samset R, di mana fungsi f dari A menuju ke R dan C itu bilangan real, titik klaster di A. Nah, di pernyataan ke-1, jika L elemen dari bilangan real, maka F tidak punya limit. Nah, di sini F tidak punya limit di C. Jika dan hanya jika terdapat xn dengan xn-nya itu tidak sama dengan C. Nah, untuk setiap n-nya itu anggota dari bilangan asli. Sedemikian sehingga xn konvergen ke C, tapi fxn tidak konvergen ke L. Nah, lebih jelas lagi di pernyataan kedua dijelaskan ulang bahwa fungsi f tidak punya limit. Fungsi f itu tidak punya limit di C. Nah, jika dan hanya jika terdapat xn dengan xn-nya itu, tadi dikatakan juga bahwa xn-nya itu tidak sama dengan C. Untuk setiap n elemen dari bilangan asli, sedemikian sehingga xn itu konvergen ke C, tapi fxn itu divergen atau sama halnya tidak konvergen ke L. Nah, lebih jelasnya lagi, ambil satu contoh lagi dari teorema 4.1.10. Kita ambil di sini sampai. Contoh. Ambil dari buku saja. Nah, misalkan contohnya itu limit x
X mendekati 0, 1 per X. Nah, ini kalau kita lihat cari nilai limitnya di sini itu tidak ada ya. Maka kalau langsung disebut 1 per 0, ini tidak ada. Berarti tidak ada, berarti ini tidak punya limit. Tidak ada. Nah, dari pernyataan 1 dikatakan bahwa maka F tidak punya limit di C. Nah, F-nya ini tidak punya limit di C, C-nya ini. Nah, ini cocok untuk contoh dari teorema 4.1.9. Langsung kita buktikan. Bukti. Xn itu kita misalkan bahwa Xn-nya itu konvergen ke 0. Nah, Xn konvergen ke 0. Nah, tadi dikatakan bahwa Xn itu sama dengan 1 per N. 1 per N juga tadi dikatakan, sudah saya jelaskan di awal bahwa 1 per N itu konvergen ke 0. Nah, berarti untuk pemisalan di atas setara dengan yang dijabarkan di bawah. Nah, kalau 1 per N itu sama dengan 0, maka langsung kita substitusikan bahwa untuk Fxn itu sama dengan, langsung kita 1 X-nya diganti 1 per N. Berarti 1 per N. Maka ini hasilnya N. Nah, mengerti sampai sini? 1 per N. Kalau kita jabarkan memakai aljabar, berarti 1, misalnya tadi 1 per N sama dengan 1 dikali N-nya itu langsung berubah ke apa? Otomatis 1 kali N, ini 1, N per 1 itu sama dengan N. Nah, kalau N ini divergen. Kenapa divergen? Nah, karena divergen itu nilainya itu dari 1, 2, N ini adalah bilangan asli. Tadi dikatakan untuk setiap N-nya itu bilangan asli, berarti itu mulai dari 1, 2, 3, tidak mungkin dari 0. Nah, maka di sini tadi dikatakan bahwa Fxn itu divergen. Fxn itu divergen, maka ini hasilnya divergen. Jadi terbukti bahwa dari contoh ini yang limit tidak ada, fungsi f-nya tidak punya limit, tetapi di sini dikatakan bahwa fx-nya itu bakal divergen dan terbukti bahwa hasilnya adalah n. Nah, itu mungkin pembahasan dari saya mengenai 3 teorema. Ini teorema 4.1.8 sampai teorema 4.1.10 mengenai contoh-contoh dari kedua kriteria di atas. Mohon maaf bila ada kesalahan yang saya sampaikan. Mohon koreksinya untuk teman-teman semua. Sekian bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.